Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Cidril Ramadan dari kelas Elektro atau Teknik Elektro kelas 1B. Pada hari ini saya akan membawakan atau mempresentasikan tentang pengelolaan dan pengolahan limbah elektronik. Pengertian limbah elektronik, menurut Wikipedia, limbah elektronik atau e-waste adalah peralatan elektronik atau listrik yang sudah tidak terpakai. Peralatan elektronik bekas yang dimaksudkan untuk digunakan ulang, dijual kembali, upcycling, didaur ulang, atau dibuang, juga termasuk limbah elektronik. Singkatnya, limbah elektronik adalah barang atau peralatan elektronik yang sudah tidak terpakai atau sudah rusak. Yang artinya, barang-barang ini ialah barang-barang yang memang sudah tidak terpakai lagi, seperti contohnya laptop yang sudah rusak atau HP yang sudah rusak, dan lain sebagainya. Menurut laporan terbaru dari Global E-Waste Statistics Partnership, total sampah elektronik dunia saat ini mencapai 53,6 juta ton. Angka ini meningkat 9,2 juta ton dari laporan sebelumnya pada tahun 2014. Dari total sampah tersebut, hanya 17,4% yang bisa didaur ulang. Angka tersebut memang cukup besar kalau dikategorikan untuk total sampah yang ada di dunia ya. Dampak yang ditimbulkan dari limbah elektronik. Nah, dampak yang ditimbulkan dari limbah elektronik sendiri sangat banyak, antara lain memiliki kandungan zat berbahaya yang dapat merusak lingkungan. Contohnya alat-alat elektronik yang mengandung bahan seperti merkuri, mangan, timbal, litium, dan kadmium. Lalu memicu penyakit, salah satunya yaitu penyakit kanker. Sampah elektronik punya karakter yang berbeda dengan sampah lainnya, sehingga membakar bukanlah solusi terbaik. Jika terkena hawa panas, senyawa kimia dalam barang-barang elektronik ini bisa menciptakan senyawa baru yang lebih berbahaya yang bisa memicu kanker. Merusak ekosistem, seperti zat merkuri yang bisa saja mengkontaminasi ikan-ikan di laut, dikonsumsi manusia sehingga akhirnya memicu penyakit kronis seperti gangguan sistem saraf, pusat, ginjal, dan sistem reproduksi. Bukan hanya ekosistem yang ada di laut, juga bisa saja mencemari polusi udara yang bisa menyebabkan zat-zat berbahaya tersebut memiliki kandungan-kandungan yang dapat menyebar di udara sehingga dapat terhirup oleh manusia sendiri. Upaya pengelolaan di negara Indonesia. Di Indonesia sendiri, Dinas Lingkungan Hidup di Provinsi DKI Jakarta telah berupaya untuk mengatasi masalah pencemaran limbah elektronik. Di antaranya dengan membuat program pengumpulan limbah elektronik, program penjemputan limbah elektronik, serta sosialisasi. Disampaikan juga oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, jumlah limbah elektronik e-waste di Jakarta pada periode Februari sampai dengan Oktober 2020 mencapai 22 ton atau sebanyak 22.683 kg. Cara pengolahan limbah elektronik yang baik dan benar. Nah, limbah elektronik sendiri atau e-waste dapat kita olah agar limbah-limbah tersebut tidak mencemari lingkungan kita. Biasanya sampah atau limbah elektronik akan dikumpulkan di suatu tempat penampungan yang dimana di tempat penampungan ini e-waste akan mengalami 4 tahap pengolahan, yaitu pengumpulan, pemisahan, pemanasan, dan pemurnian. Nah, apabila kita tidak ingin menampungnya di suatu tempat yang lain, kita bisa membuat suatu barang ataupun mendaur ulang barang-barang e-waste ini. Contohnya seperti membuat patung dari alat-alat elektronik bekas ya, dan lain sebagainya. Sekian dari presentasi saya pada hari ini. Maaf jika ada kekurangan atau salah kata dalam penyampaian materi pada hari ini. Terima kasih telah menonton videonya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.